Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Flashdisk Korup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan kembali mereview alur cerita sebuah film drama Korea yang menarik dan pasti keren banget untuk ditonton. Film ini berjudul Squid Game yang menceritakan tentang sekelompok orang yang berjuang mempertaruhkan nyawa dalam permainan game misterius, dan untuk pemenang game itu sendiri akan diberi hadiah 45,6 miliar won. Dan kali ini adalah episode yang kelima. Jika teman-teman belum menonton episode yang keempat, silahkan kunjungi channel kami karena kami telah mengupload Squid Game episode keempat kemarin. Oke guys, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kami tetap bersemangat untuk membangun channel ini. Di episode sebelumnya, di mana tim Gi-hun menjadi panik karena mereka mulai terseret. Para wanita mulai berteriak histeris, tiba-tiba Sang-woo menginstruksikan untuk maju 3 langkah agar tim lawan jatuh. Dalam hitungan ketiga, mereka pun maju 3 langkah. Melihat lawan mereka jatuh, Sang-woo memberi aba-aba untuk segera menarik tambang itu dengan sekuat tenaga. Lawan yang sudah jatuh, sudah tidak dapat berpijak lagi. Tak anyal mereka terseret sampai jatuh. Tim Gi-hun yang sudah lemah mulai terseret karena tim 5 menggantung. Tiba-tiba pisau jatuh dan memotong tali itu. Dan mereka pun menjadi pemenang tarik tambang itu. Tampak mereka terbaring di lantai dengan kelelahan. Tampak masuk 3 forklift membawa peti jenazah dan para petugas mulai memasukkan jenazah ke dalam peti jenazah. Sedangkan yang lainnya membersihkan darah yang melekat di lantai dengan air. Anggota tim Gi-hun tampak masih shock dengan permainan maut yang baru saja mereka lewati. Tim Deok-soo seperti tak percaya melihat tim Gi-hun masuk ke ruangan istirahat, mengingat tim Gi-hun kelihatan lemah. Scene berpindah di mana para petugas yang bersekongkol menandai jenazah yang organnya tidak rusak. Dikirim ke ruangan khusus untuk diambil organnya, dan petugas-petugas ini bekerja sama dengan peserta 111 yang berprofesi sebagai dokter. Sementara itu, mengingat situasi di ruangan istirahat itu tidak menentu, Gi-hun mengusulkan untuk membuat barikade dari besi-besi ranjang yang sudah tidak terpakai alias ranjang orang-orang yang telah tereliminasi. Melihat apa yang dikerjakan oleh Gi-hun dan temannya, Deok-soo berkata bahwa barikade itu tak mampu menahan kekacauan, tapi Gi-hun bertanya kepada Deok-soo, apakah anak buahnya bisa dipercaya dalam situasi itu? Bisa saja mereka akan mencoba membunuh Deok-soo jika ada kesempatan. Tampak Deok-soo memikirkan kemungkinan itu membuatnya menjadi waspada dengan anak buahnya sendiri. Malam itu Gi-hun dan timnya berdiskusi untuk menentukan siapa-siapa yang akan berjaga malam. Sang-woo dan Ali mengajukan diri berjaga pertama, kemudian akan diganti oleh Gi-hun dan kakek Nam. Jeon-ho yang sudah masuk penyamaran tampak mengikuti petugas nomor 28 menuju ruang khusus pengambilan organ dari peserta yang tereliminasi. Ia bertekad untuk mendapatkan informasi tentang kakaknya. Tampak peserta 111 yang sedang mengambil organ, tetapi para petugas yang membantu dokter terlibat pertengkaran yang tidak berarti. Sementara itu, di tempat istirahat peserta, Gi-hun dan kakek Nam berjaga-jaga. Tetapi tiba-tiba penyakit kakek Nam kambuh. Ia pun memberikan kakek Nam dan meletakkan kompres pada dahi kakek Nam. Si dokter menjadi marah dengan keributan para petugas, mengancam akan berhenti. Akhirnya 2 orang petugas keluar dengan membawa organ tubuh yang siap diserahkan kepada pembeli. Dan 2 orang itu salah satunya adalah Jeon-ho karena ia baru pertama kali sehingga gerak-geriknya mencurigakan. Sesampainya di ruang diving equipment, petugas 28 menodongkan pisau karena curiga dengan Jeon-ho. Dan ia pun menyuruh Jeon-ho membuka maskernya. Tetapi Jeon-ho terlihat menodongkan pistol balik ke petugas nomor 28. Setelah Jeon-ho mengorek keterangan, ia pun menembak petugas nomor 28 di kepalanya. Setelah selesai mengeluarkan organ, si dokter meminta imbalan informasi tentang permainan berikutnya. Tetapi kedua petugas itu juga tidak mengetahui. Si dokter menjadi kalap dan menikam salah satu petugas dan melarikan diri. Ia pun sampai di lokasi permainan gulali. Petugas itu mencoba membujuknya dan juga mencoba membunuh si dokter dari belakang. Tetapi frontman berhasil menembak pisau di tangan petugas itu. Si dokter dan petugas itu pun dibunuh di tempat. Dari informasi yang ia dapatkan, Jeon-ho kembali menaiki tangga dan menyusuri lorong sampai di sebuah kamar mewah, mungkin kamar anggota VIP. Di kamar itu juga ia mulai mencari ruangan berkas-berkas sampai ia menemukan satu pintu yang tersendiri, dan memang benar itu adalah ruangan berkas data-data dari para peserta permainan maut dari tahun ke tahun. Tak lama kemudian sirene jam pagi berbunyi dan para petugas masuk ke ruang istirahat para peserta permainan sambil menodongkan senjata. Kelihatannya ada seseorang yang mereka cari. Mereka menyuruh kakek Nam bangun, tampak kakek Nam tak bisa bangun karena sakit. Sementara itu di ruang VIP, Jeon-ho mulai mencari. Ternyata data kakaknya ia temukan di berkas para pemain tahun 2015 dengan nomor punggung 132. Oke guys, itulah alur cerita Squid Game episode ke-5, dan pastikan untuk menyalakan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru kami, karena kami akan berusaha untuk update video terbaru setiap hari. Oke guys, sampai jumpa lagi.